Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Melanjutkan video tutorial sebelumnya bahwa di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara input pengiriman, kemudian bagaimana cara melakukan proses invoicing, penagihan, dan tentu saja diakhiri dengan bagaimana cara melakukan proses print ya, yang nanti resi itu akan diberikan kepada pelanggan. Akan tetapi sebelum masuk ke materi itu, saya ingin selalu menjelaskan bahwa di sini untuk Anda yang memang khususnya yang bergerak di aplikasi di ekspedisi, Anda bisa melihat ya. Di sini ada situs saya di www.aplikasiekspedisi.com. Di situ saya menjelaskan beberapa aplikasi ekspedisi yang pernah saya buat, kurang lebih ada sekitar 10 klien ekspedisi yang melakukan proses customisasi program dengan JNC Komputer dengan saya. Dan tentu saja di situ, di blog situ Anda bisa mempelajari konsepnya ya. Saya terbuka untuk memberikan penjelasan bisnis proses ekspedisinya seperti apa. Nanti kalau misalnya ada yang cocok dengan perusahaan ekspedisi Anda, tinggal kita melakukan proses penyesuaian ya, customisasi program untuk kita sesuaikan gitu. Jadi pada prinsipnya ada dua ya ekspedisi yang pernah saya tangani, yaitu pertama adalah ekspedisi pengiriman, model pengiriman, dan kedua adalah model ekspedisi sewa mobil ya. Jadi yang pengiriman ini pada umumnya adalah ini ada UMS ya, perusahaan ekspedisi, agen ekspedisi, yang mana dia selain ada project yang selalu harus mengirimkan barang ya sebagai agen gitu ya, juga ada yang pelanggan yang langsung minta dititipkan pengiriman, sama halnya lah seperti pengiriman Tiki ya, CNE yang seperti itu, yang ada yang seperti itulah gitu ya, sama gitu prinsipnya. Cuman bedanya dia agent tentu saja ada perbedaan gitu, dan masing-masing ekspedisi maunya berbeda gitu kan ya, ada yang lebih spesifik dari ekspedisi-ekspedisi yang sudah ada di Indonesia. Oke, kemudian untuk ekspedisi sewa mobil, nah ini satu bisnis lagi yang model juga ekspedisi, di mana dia mempunyai beberapa armada mobil box ya, saat itu mobil box yang dia punyai, dan mobil-mobil yang lainnya gitu ya, mobil-mobil sewa yang lainnya. Mobil box itu nanti dia sewakan ke perusahaan untuk pengangkutan area domestik, biasanya sih distributor consumer good gitu ya. Dia menyewa mobil boxnya di perusahaan ini ya, untuk pengiriman barang-barangnya mereka gitu ya. Dan tentu saja dari mobil yang dipakai oleh perusahaan tersebut, maka ekspedisi yang mengelola mobil ini ingin mengetahui bagaimana kinerja dari mobil-mobil itu ya. Ada banyak mobil, apakah mobil itu masih layak untuk bisa dipakai gitu kan, untuk bisa beroperasional dengan melihat kondisi-kondisinya dari histori mobil itu sendiri. Misalnya dalam hal misalnya biaya ya. Jadi biaya itu kita di sistem saya ini bisa kita input dari per mobil ya, dari biaya apa saja yang dipakai, baik itu dia ganti oli, ganti ban gitu kan ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan mobil tersebut kita input sebagai biaya, berikut biayanya begitu, tanggal berapa, kemudian berapa biayanya, dan apa jenis dari biaya. Dan itu biaya. Kemudian dari mobil tersebut tentu saja selama beroperasi kita juga akan
incas ke dalam sistem berupa pengiriman ya. Pengiriman mobil itu berapa kali, kemana saja, supir yang dipakai siapa gitu kan ya. Dan itu nanti akan diklaim ke perusahaan untuk melakukan proses kayak TF gitu ya. TF itu tukar faktur, jadi kita menerbitkan rekapan, kemudian nanti akan diterbitkan invoice dari perusahaan ya untuk pembayaran. Dan tentu saja dari semua itu saya lengkapi dengan apa yang disebut dengan GL atau General Ledger, pembukuan dari ekspedisi. Karena ini memang ada hubungannya sehingga saya buatkan satu sistem pembukuan. Sebenarnya GL ini juga bersifat umum ya, bukan saja dipakai untuk aplikasi ekspedisi, bisa juga dipergunakan untuk usaha lain. Salah satunya adalah koperasi ya, koperasi yang saya buat juga menggunakan GL yang sama. Hanya bedanya tentu saja berbeda dari sisi account ya. Account yang dipakai berbeda salah satunya. Kemudian dari model report pun, report pembukuannya agak berbeda dengan yang biasa gitu kan ya. Tapi prinsip sistem akuntansinya adalah sama ya. Menggunakan jurnal umum, kemudian pengaturan akun-akun di debit dan di kredit, di mana user accounting biasanya paham masalah itu, accounting jurnal mana yang harus dipakai dan kondisinya apakah di debit atau kredit mereka biasa melakukan itu. Oke. Kemudian selain di aplikasi ekspedisi.com juga Anda nanti bisa melihat di aplikasi ekspedisi wordpress.com. Di sini saya memberikan gambaran juga secara luas ya. Kalau di sana lebih terarah kepada satu per modul-modulnya, kalau di sini hampir semua saya tuangkan berbagai kejadian ya. Tentu saja yang menyangkut ekspedisi ya, ekspedisi kejadian seperti apa itu historinya saya bikin artikel di sini juga untuk nanti Anda bisa mencocokkan kira-kira saya ada di ekspedisi mana gitu ya. Nanti Anda bisa lihat. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan ya, di mana saya menjanjikan akan membuat satu simulasi ya, bagaimana cara apakah proses yang pengiriman tunai ini berjalan baik atau tidak. Oke, saya coba ya. Di sini ada tunai, sorry. Di sini ada tunai, ada invoice ya. Dua ini yang akan kita coba. Oke, kita tunai, kita klik, saya bikin baru. Bikin baru di sini ada tombol ya, ada tombol-tombol, ini ada cetak, cari, revisi. Saya buat ya. Saya buat baru, tambah gitu. Oke, kemudian nomor resinya jangan lupa harus beda dengan yang sudah ada. Ya, kalaupun Anda buat sama, sistem akan menolak gitu ya. Tanggal 28, kemudian ini misalnya Ahmad Arif, alamatnya adalah Bogor, yang nerima misalnya Hadaya, alamatnya Cianjur gitu ya. Nah, seperti itu, atau Anda lengkapi semuanya juga tidak ada masalah ya. Kemudian tarifnya ya. Tarifnya katakanlah barang pernik-pernik gitu ya. Itu 100.000, kita kenakan 100.000 sekitar 1 koli misalnya ya, beratnya 2 kilo ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi 2 dikali tadi 100.000 ya, maaf, 100 2 3 100.000 ya. Jadi 2 kali 100 adalah 200.000. Anda perhatikan di sini ada packing ya. Packing ada biaya tambahan, asuransi juga gitu. Lalu DP adalah biaya pengurang, dan ini PPN adalah biaya tambahan pula. Jadi kalau misalnya 200.000 Anda taruh PPN misalnya 2%, dia akan menambahkan 4.000 ya gitu. Kemudian misalnya dimensinya bukan kilo, Anda tidak boleh memasukkan tiga-tiganya. Ini ada 3 ya. Ada dimensinya ada 3, ada AW, PW sama CBM. Salah satu Anda harus input, yang lainnya nolkan. Misalnya saya tidak di sini, saya nolkan, oke. Sehingga ini pun menjadi 0 nih, lihat. Kemudian saya inputkan di
PW ya misalnya. Oke, 2. Nah, seperti itu dia tampilannya. Oke, saya nggak input di situ, misalnya saya input di CBM. Oke, ini pun sama ya, seperti itu ya. Mobilnya ini mobil opsional ya, boleh Anda inputkan di sini misalnya ataupun tidak ya, terserah. Biasanya sih tunai tidak menggunakan mobil karena kan dia langsung bayar, langsung istilahnya dirombongkan aja ya. Dirombongkan. Oke, ini misalnya dari Bogor ke Cianjur gitu ya. Barangnya berupa aksesoris misalnya. Udah seperti itu, udah jadi. Oh, ini layanannya jangan lupa adalah misalnya darat gitu ya. Karena kan dari sini ke sini darat aja ya. Kemudian simpan. Oke. Nah, ini nomornya jangan lupa 98 ini saya simpan atas nama Ahmad Aryep ya. Oke, yes. Anda lihat di sini udah ada nih Ahmad Aryep. Seperti ini tampilannya. Jadi setiap Anda input, dia akan terkolek di sini ya. Akan terkolek semua di sini. Kemudian jika ada permasalahan ya, Anda bisa revisi ya. Anda revisi ya seperti inilah. Anda edit-edit kemudian simpan atau simpan jika ada perubahan, kalau enggak batal. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebelum beranjak yang kedua, di sini Anda bisa melakukan proses cetak ya. Kita lihat cetak, kita akan lihat tampilkan seperti apa. Nah, ini ada beberapa yang tadi ada 5 ya. Ada 5 yang sudah kita inputkan. Ini tujuannya ya ini ya untuk internal ya, internal ekspedisi. Ini kebutuhannya sih sesuai permintaan. Nanti kalau Anda mempunyai ide lain, misalnya saya tidak mau begini, maunya mencetak seperti kayak apa ya, struk ya, struk Alpha Innomat seperti itulah. Itu pun bisa saya lakukan. Bebas saja sih ya. Ini hanya contoh aja. Oke. Sudah yang tentang pengiriman tunai, kita akan lihat, kita akan proses tagih ya, penagihan. Saya sengaja nggak di sini invoicingnya karena memang saya buat tertib gitulah, tertib di administrasi, tertib di otorisasi ya. Karena biasanya berbeda orang. Ya kita siapkan lah, walaupun memang satu orang, tapi kita siapkan. Oke, tadi saya mau nyoba yang ini ya. Mana tadi? Bentar. Tadi nyoba yang Ahmad, yang ini ya, yang bawah ya. Ahmad Arif. Oke, kita coba print yang ini. Ini ada invoicing, Anda ambil, kemudian ini ada nomor-nomor invoice ya. Nah, ini bedanya nih, kenapa saya pisahkan, karena penomoran ini sengaja dibedakan dengan nomor yang tadi gitu, nomor sesi gitu. Lebih enak begini mainnya. Oke, saya bikin di sini ada input, saya tambahkan misalnya invoice tanggal 12, bebas ini sih, saya belum fix kan gitu, terserah Anda bebas saja gimana baiknya. Tidak ada pengaturan maksud saya. Oke, misalnya saya gini ya, bebas nih. Kemudian di sini ada plus sama kali, ini adalah penambahan resi. Di sini kan resi atau surat jalan atau penghapusan ya. Saya ambil ya. Nah, seperti itu. Setelah saya tambahkan dia muncul warna biru, kemudian enter. Nah, di sini Anda pilih nih. Pilih yang tadi, yang mana tadi? Bentar. Yang 232 yang ini nih ya. Kalau nggak salah yang ini. 100.000. Nah, ini dia nanti ini juga bisa kita buat informatif biar nggak bingung informasi apa, misalnya nama pelanggan bisa kita sesuaikan. Saya kalau nggak salah seperti yang ini ya. Ini saya ambil. Nah, seperti itu. Ya, betul. Bogor Cianjur 100.000. Nah, jadi muncul 200, ini 200 rupiah. Di sininya adalah CBM ya. CBM 2, ini kolinya 1. Nah, ini harganya 100.000. Oke. Udah selesai, kemudian saya simpan.
Apakah data sudah benar? Yes. Kalau nanti misalnya ada lagi yang satu invoice, Anda bisa tambahkan. Atau mau kurangkan, Anda bisa buang ya. Oke, ini saya save. Yes. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor yang mana tadi? Invoice ini yang panjangnya nggak karuan, ini yang panjang. Inilah nomor surat jalannya. Kemudian yang terakhir saya mau print ya. Yang ini saya mau print nih, langsung saya print aja. Di sini ada tombol invoice. Ya, nomornya udah masuk, kemudian ke layar atau ke printer. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini pun atas permintaan. Kalau misalnya nanti Anda berbeda lagi, tidak masalah, kita custom lagi gitu ya. Ini juga kelengkapannya belum ini, masih dalam proses penyesuaian, perubahan. Yang jelas ini datanya sudah masuk ya. Sebagai contoh di sini jenis layanan darat, ini nomor resminya udah masuk, calling-nya udah ada, CBM ini 2, ini 100.000 udah masuk nih. Terbilang Rp200.000 ya, tanggal 28 Desember 2020. Nah, seperti itu. Di sini ada nomor rekening, nanti kalau dia mau transfer atau ke WA di sini ini ada orangnya. Ya, sudah jadi lah. Seperti itu kira-kira gambarannya. Cuman di sini masih banyak kosong, memang kita lagi buat lagi progres ya. Intinya yang garis besarnya sudah bisa masuk. Oke, sudah ya. Nanti bisa di print juga bisa. Jadi cukup sederhana, mudah, tapi Anda bisa punya data, bisa lebih mengontrol, lebih enak lah begitu ya. Lebih. Jadi kalau ada dari luar orang mau lihat ini invoice, ada nomor invoice-nya ya. Orang kan selalu mengatakan invoice-nya mana, apa segala macam. Ini juga kita sudah rekap ya. Kemudian resinya mana, di sini juga udah ada. Jadi ada nomor resi, ada nomor invoice, ini sudah terorganisir. Saya buat satu struktur organisasi yang bagus ya, dalam database, dalam sistem. Oke, saya kira sudah cukup pembahasan itu ya. Nanti Anda lihat lagi di video tutorial berikutnya tentang banyak sih di sini yang saya ceritakan. Nanti Anda cari-cari aja, atau kalau memang ingin file demonya dari saya bisa juga sih, tapi ya tentu saja itu setelah ada deal-dealan dengan saya lah ya. Ada deal-dealan dulu, ada niat baik, soalnya kan kalau kita udah mempersiapkan segala-galanya tapi Anda hanya untuk yang nggak serius, ya itu ya yang saya tidak harapkan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sekali lagi, kalau Anda yang ingin berdiskusi, nanti Anda bisa lihat di profil saya di sini ya. Di profil saya ada di sini ya. Profil ya, bismillah gitu ya. Mau ke WA atau Gmail juga boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.